Selamat malam, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sekali lagi pada malam ini membangun persekutuan ibadah berayat. Salam sejahtera menyertai kita sekalian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengawali dengan menyanyi dari Kidung Kontekstual nomor 2, ayat 1 dan ayat 2, dengarlah panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, Dia berikan berkat namanya, karena besar kasih sayangnya demi kesejahteraan umatnya. Sujud sembahlah Tuhan dengan hormat, jiwa ragamu serahkanlah beban hidupmu dengan keyakinan iman yang teguh. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pada malam ini kami boleh bersekutu kembali di dalam ibadah berayat. Kami serahkan keberadaan kami dalam kasih-Mu. Kami percaya Engkau melindungi kami sehingga persekutuan berayat yang kami lakukan dijauhkan dari godaan dan mara bahaya. Ampuni kekurangan kelemahan kami dan berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari kitab Nabi Yesaya. Pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat 8. Yang demikian dinyatakan kepada kita. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan melakukan firman Tuhan untuk hidup kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bulan Agustus merupakan bulan yang penting karena bangsa kita menyatakan proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus. Tetapi juga bagi Gereja Kristen Jahiwetan. Ada pelayanan sidang Majelis Agung yang kemudian disebut sebagai kegiatan pembangunan GKJW, kegiatan pertobatan. Bulan ini merupakan bulan pembangunan GKJW. Kita merenungkan sabda Tuhan dari kitab Yesaya. Oleh karena itu saya memberi tema benar dan tepat. Saudara-saudara, Yesaya pasal 6 ayat 1-8 dibuka dengan berita kematian Uzia, Raja Yehuda. Siapakah Uzia? Raja Yehuda itu kita bisa membaca dari 2 Tawarikh pasal 26. Dia menjadi raja masih sangat muda dan memerintah Yehuda selama 52 tahun. Selama dia menjadi raja, keberadaan umat Tuhan, bangsa Israel, dalam keadaan stabil. Jadi stabilitas kehidupan kerajaan Yehuda itu terjadi selama pemerintahan Uzia. Sayang di akhir pemerintahannya Uzia menjadi sombong, congkak, dan melupakan Tuhan Allah. Sehingga Raja Uzia kena tulah dan sakit kusta sampai ia mati. Berita diawali dengan kematian Uzia. Raja Uzia mati artinya kejayaan dan stabilitas Yehuda juga hancur, berakhir. Di tengah kerajaan Yehuda mengalami persoalan multidimensional. Mengalami persoalan multidimensional. Dengan kematian Uzia itu, kata kebenaran dan keadilan menjadi multivokal. Benar dan adil selalu menurut siapa yang bicara. Benar dan adil menurut siapa yang mempunyai kepentingan. Akibatnya bangsa Yehuda kehilangan sikap untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran. Tidak berguna lagi bicara keadilan dan kebenaran. Setiap orang akhirnya lebih mengurus diri sendiri daripada mengurus kepentingan bersama. Karena setiap orang mengurus diri sendiri, maka kerajaan Yehuda mengalami krisis spiritual, krisis iman, krisis sosial, juga krisis politik kebangsaan. Nah, itulah yang terjadi. Dan di saat seperti itu, Tuhan menyatakan kehadirannya. Dan Nabi Yesaya mengalaminya di bait Allah. Dan ketika Nabi Yesaya mengalami itu, dia berkata,
celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara bisa merasakan kehadiran Allah yang memulihkan, membawa Yesaya sadar dan mengaku dosa, bertobat, bahwa Yesaya hidup sebagai seorang yang najis bibir, mulutnya cemar, suka sebar ujaran kebencian. Yesaya mengalami hidup dalam situasi bangsanya yang juga najis bibir, mulutnya cemar dan suka sebar ujaran kebencian. Saudara, apa yang pernah dialami oleh Yesaya ternyata juga pernah dialami oleh Gereja Kristen Jawi Wetan. Pada saat wilayah Nusantara ini dikuasai oleh tentara Jepang. Itu situasi yang dialami di mana GKJW juga mengalami masalah multidimensional. GKJW juga tidak bisa berkata benar dan adil. Karena kebenaran dan keadilan menjadi multivokal. Saat itu GKJW terbelah menjadi dua kelompok. Antara warga yang pro Jepang karena janji-janji kedatangan Jepang, dan mereka yang tetap bertahan untuk tidak memihak kepada siapapun di dalam situasi perang. Nah, Bapak Ibu Saudara, GKJW mengalami masa kelabu. Gereja tidak berdaya. Pendeta-pendeta dan warga yang dituduh memihak Belanda dipenjarakan. Bahkan ada yang meninggal dalam penjara. Ada yang hilang. Namun di dalam kesulitan yang luar biasa itu, GKJW sadar bahwa untuk menjadi gereja di Indonesia, gereja harus menyatu dengan semua komponen bangsa. Ketika Jepang menyerah kepada tentara sekutu, Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan. GKJW juga dipulihkan kembali oleh Tuhan. Pemulihan itu disemangati dengan sesanti patunggilan Kang Nyawiji. Kemudian ditindaklanjuti dengan pertobatan pada sidang Majelis Agung tanggal 6-9 Agustus tahun 46. Saat itu GKJW mengaku dosa sebagai gereja yang najis bibir, yang bermulut cemar, yang suka sebar ujaran kebencian. Bertobat berarti kembali bicara benar dan adil. Secara benar dan tepat. Tidak karena kepentingan, tidak karena memihak, tetapi sungguh-sungguh ingin menerjemahkan benar dan adil seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga ada patunggilan Kang Nyawiji. Patunggilan Kang Nyawiji itu juga dalam bersikap
menyelesaikan masalah-masalah kegerejaan yang belum beres. Saat ini sudah 1 tahun lebih kita bangsa Indonesia berhadapan dengan pandemi. Dan di dalam menghadapi pandemi, bisa jadi kita juga menjadi orang yang tidak lagi bicara benar dan adil. Kita menjadi orang yang najis bibir. Kita menjadi orang yang cemar mulutnya. Kita menjadi orang yang suka sebar ujaran kebencian. Nah, firman Tuhan hari ini justru mengajak kita menyadari kesalahan kita, kekurangan kita. Kita harus bertobat, tidak secara pribadi saja, tetapi sebagai satu persekutuan gerejawi, juga sebagai bangsa, supaya panggilan Allah boleh nyata dalam hidup kita. Khusus bagi GKJW, membangun patunggilan kang nyawiji, supaya kehadiran Gereja Kristen Jawi Wetan di bumi Jawa Timur khususnya dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia sungguh-sungguh berarti menyuarakan suara Tuhan, menyuarakan kebenaran, menyuarakan kasih. Mari ini kita lakukan bersama. Tuhan memampukan kita sekalian. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Kontekstual nomor 90. Judulnya GKJW. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan terpanggil terus tumbuh dan berkarya, melakukan keadilan, kebenaran, damai dan kasih. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan, Alkitab landasan kiblatnya, membangun diri bangsa dan negara, itulah panggilannya. Dengan moto patunggilan kang nyawiji, menggalang persatuan dan kesatuan, bahu-membahu di dalam pelayanan, demi kasih dan karya Allah yang nyata. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan terpanggil terus tumbuh dan berkarya, melakukan keadilan, kebenaran, damai dan kasih. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan, Alkitab landasan kiblatnya, membangun diri bangsa dan negara, itulah panggilannya. Dengan moto patunggilan kang nyawiji, menggalang persatuan dan kesatuan, bahu-membahu di dalam pelayanan, demi kasih dan karya Allah yang nyata. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan. Engkau mengingatkan kami akan kenyataan kerajaan Yehuda yang menjadi hancur,
karena kehilangan keadilan dan kebenaran. Karena mereka tidak mampu bicara benar dan adil secara bersama. Mampukan kami, gereja Tuhan, juga dengan kuasa Roh Kudus mampu bicara benar dan adil, sehingga kehadiran kami berarti. Kami juga menyerahkan setiap rumah tangga dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Mampukan kami terus melihat rancangan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami, mengalaminya dan menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan yang baik. Semua aktivitas gerejawi selama pandemi biarlah kami lakukan dengan kesetiaan, melakukan protokol kesehatan. Mampukan kami mendampingi saudara-saudara kami yang terpapar tanpa harus terpapar COVID. Mampukan kami menjadi orang-orang yang peduli dengan mereka yang sedang menderita. Kami serahkan saudara kami yang masih terpapar COVID, Tuhan kuatkan hati pikirannya sehingga mereka kuat. Dan oleh kuat kuasa Tuhan, mereka boleh pulih kembali dan bersama kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semua di dalam kasih Tuhan. Kami serahkan aktivitas yang ada di gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati. Kami akan melakukan perjamuan kudus. Siapkanlah hati kami supaya layak menerima perjamuan kudus hari pembangunan GKJW. Kami serahkan rasa syukur kami kepadamu. Terima dan berkatilah. Jikalau malam nanti kami beristirahat, kami percaya Tuhan hadir menyelimuti kami. Dan esok pagi akan membangunkan kami, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Baik di dalam berkeluarga, di dalam bekerja, di dalam bergaul dengan masyarakat, dan kegiatan apapun bagi Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami, dan semua kami serahkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua. Amin. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan terpanggil terus tumbuh dan berkarya